waktu SMP kelas 1 saya jatuh cinta. Bukan jatuh cinta sih, itu mah namanya kagum kali ya. Tapi akhirnya dia juga ini ngeladenin gitu istilahnya. Wah sempet, waduh enak bener dah kalau ngikutin cinta pertama. Waktu itu dia lagi berlibur ke Indonesia. Ntar kalau gue sebutin namanya dia nggak akuin, gue malu. Orangnya top juga sekarang. Apalagi kemarin jadi konon ceritanya kenapa gue dipanggil Dul itu karena jidat gue jendul. Tapi gue yakin nih susuk gue di sini nih. Gue nggak ada malu-malunya, nggak pernah mau pakai poni. Habis takut keringet buntet kalau gue pakai poni. Ya udah jadi dipanggilnya jendul dari kata dipanggilnya dul karena jendul fullnya. Cuma kayaknya lebih asik dul aja. Dan karena nama akrab juga pasti kan ujungnya aja. Tepatnya itu gue lahir di Jakarta, di kawasan Grogol, Jakarta Barat, jauh dari daerah rumah sakit jiwa. Tapi emang di situ gue lahir. Tanggalnya 24 Juli 1969 dan gue jadinya berada di bawah naungan zodiak Leo. Kalau gue sebutin nama orang tua gue Bambang Pusoko Sudiono dan Arzia Dahar mungkin orang bingung ya, nyokap bokap gue siapa. Tapi setelah mereka terjun ke dunia film, bokap gue diganti namanya sama Usmar Ismail jadi Bambang Irawan. Terus karena Arzia Dahar kawin sama Bambang Irawan, namanya jadi Ade Irawan. Ade Irawannya harus pakai K, soalnya singkatannya Arzia Dahar emang kece. Terus nama terkenal gue jadi Ria Irawan. Tadinya ya dari Ariati, ambil tengahnya Ria. Waktu gue TK, gue kayaknya nggak punya uang jajan deh. Jadi gimana caranya untuk bisa punya makanan selain gue ngerjain tugas-tugas temen gue yang anak kecil yang bego lain ya. Paling gue nyolong di loker. Soalnya kan kalau anak kecil waktu TK dimasukin tuh kuehnya tuh di lemari-lemari, ntar digambarin kembang merah, tandanya punyanya si Ani, yang gambar kapal punyanya si Budi. Nah gue belaga aja ke kamar mandi, bu saya mau ke kamar mandi, udah deh gue colong gue makan. Paling kalau jam istirahat ya gue dipanggil gurunya, dia tahu pasti gue yang nyolong. Goblok juga tapi gue nyolong ketahuan melulu, nggak kapok-kapok. Ya gimana ya, emang keadaannya begitu, gue nggak punya duit jajan. Waktu SD, nah gue udah bisa mulai ngeduitin teman-teman sekelas gue. Selain gue jual gambar tempel, kalau pemotretan untuk majalah anak-anak, gue suka minta wartawannya sama fotografernya ke sekolahan gue. Apalagi kalau dulu kan di majalah anak-anak ada cerita yang pakai foto tuh yang kayak komik. Nah gue pakai deh figurannya. Sampai guru sekolah gue, kepala sekolah gue pernah masuk ke majalah. Kan gue jadi murid kesayangan. Pokoknya gue aktif deh di SD. Gue pernah jadi kapten senam pagi. Oh juara melulu. Eh, Padahal sih gue maksudnya aktif di lingkungan sekolah biar gue nggak duduk di dalam kelas. Gue nggak seneng sih belajar di dalam kelas. Ya selain gue anak bontot, kakak-kakak gue nggak ada yang mau ngajak gue main. Jadi ya gue main sama kru film di daerah Grogol. Rumah gue bersebelahan dengan kantor bokap gue. Sementara ruang edit bokap gue di sebelah kamar gue. Jadi ya pergaulan gue malah di lingkungan orang-orang film. Gue main motong-motongin film gitu. Main gado-gadoannya pakai film 35, gue nggak main pakai daun. Terus pakai sarung tangan ngegulungin kalau editornya minta ngegulungin. Oh sekarang tinggal pencet rewind, dia rewind. Kalau dulu kan enggak gulung, jadi kita tuh yang ngegulungin. Terus sisa-sisa apa tuh yang dalamnya film, yang parkirannya film itu buat jadi roda, dibikin kereta-keretaan gitu. Ntar minta dorong deh sama kru, kalau nggak dorongin mana berani anak produser. Kalau
karena bergaul sama orang film juga nih, karena sering deketnya sama kru. Jadi ya gitu, kalau eh, bagian PU-nya mau nyediain minum, kita yang ngaduk-ngaduk gula, sampai akhirnya mau ikut ke lokasi syuting. Ikut ke lokasi syuting. Waktu itu lagi tahun 73 lagi produksi film Supir Taksi di Novita sama Bambang Hermanto apa pemerannya. Main syutingnya di Pluit, kan deket tuh dulu, Grogol Pluit. Lagi ikut-ikut ke tempat syuting, diajak deh main ayunan, main ayunan situ ya gitu. Nggak ngerti kamera action cut, nggak ngerti, pokoknya main ayunan aja. Pas lagi diedit tuh mau ras kopi, pas diputer di yang kayak mesin, kan alat editnya yang kayak mesin jahit tuh yang harus diinjek kakinya, ada gambar kita. Wah, saat itu deh gue jadi bintang film, ya figuran doang cuman ayunan, itu juga gambarnya agak blur kali kalau ditonton sekarang. Namanya juga anak kecil, cita-citanya pasti jadi dokter. Kalau dulu saya nggak tahu, pengen aja jadi dokter jantung. Sekarang kalau mikirin mau jadi dokter, matematika jadi ijazah merah. Enggak dah, jadi bintang film aja enak kali ya. Gue sempet sempet jadi ekstra perhatian guru bimbingan dan penyuluhan karena hobi gue berantem. Wih, gue takut aja. Surat panggilan orang tua gue buangin aja di tengah jalan. Bosan mak gue seminggu bisa 3 kali. Untung lu gak seminggu, hampir Senin Kemis kayak puasa mak gue ke sekolah. Panggil guru melulu. Tapi gue buangin, gue gak kasih. Apalagi ibu saya syuting gitu aja, bodoh. Eh, sekali waktu nonjoknya kekencengan. Berdarah bibirnya. Gue nggak pakai jambak-jambakan kalau berantem kayak perempuan. Sampai guru karate aja kalau ketemu gue, gimana tuh salamnya yang begitu-begitu, dipikir gue karate juga, dia nggak tahu gue silat padang. Ya udah akhirnya pada udah kapok deh nih, guru-guru udah nggak ngerti. Udah nih terakhir nih harus dipanggil orang tua kamu nih, sampai berdarah. Anaknya orang kaya lagi yang gue gebukin. Akhirnya ibu dipanggil, gue udah takut aja, wah gue dimarahin. Gue ceritain waktu itu kan gue mulai jadi cover majalah remaja, majalah top remaja. Muka gue diinjak-injak covernya, ditempel di kantin apa. Gue sih cuek aja, gue dibayar ini honornya udah dateng ya, udah dapet. Tapi masalah itu gue nggak dendam. Yang gue kesel, rambut gue kan dulu panjang, kalau ditarik-tarikin kalau lagi upacara bendera, gue balik gue timpa aja, wah berdarah, bubar upacara bendera hari Senin. Waduh, gue udah pucat aja gue. Tapi gue ceritain, bu masalahnya gini-gini ya. Gue udah tau lah kalau artis tuh pasti disirikin gitu namanya kan. Kalau ibu gue bilang, kalau bahasa bahasa masyarakatnya kan susah masuk 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 film, masuk TV sama masuk majalah. Jadi kalau mungkin dia pengen kali, jadi nggak kesampaian jadi begitu. Untungnya di SMP yang eh, di Jakarta Selatan banyak artis yang sekolah di situ, jadi nggak terlalu udik. Tapi nggak tahu nih anak nih sirik aja sama gue. Akhirnya nyokap gue dateng, terus ibu ada Irawan ya, katanya ibu gue nih, menurut cerita ibu gue. Iya, anak ibu mau mukul anak saya. Oh, ini ibunya. Terus udah pas gue dipanggil, emang saya udah bilang sama anak saya, musuh pantang dicari, tapi kalau ada pantang mengelak ya pandangin dia keluar, gue demen dah. Dia bilang iya emang gitu. Ya udah sampai sekarang sih gue nggak pernah nyari musuh, tapi kalau ada musuh pantang mengelak, begitu katanya orang Padang. Waktu SMP kelas 1, saya jatuh cinta. Bukan jatuh cinta sih, itu mah namanya kagum kali ya. Tapi akhirnya dia juga ini ngeladenin gitu istilahnya. Wah sempet, waduh enak bener dah kalau ngingetin cinta pertama. Waktu itu dia lagi berlibur ke Indonesia. Ntar kalau gue sebutin namanya dia nggak akuin, gue malu. Orangnya top juga sekarang. Apalagi kemarin ketemu di depan disco bengkel. Ilah, udah duda lagi sekarang. Alhamdulillah gue sama laki gue pas ketemu. Gitu, wah cinta pertamanya ini bener dah, sedep. Apalagi ngelihat dia konser gitu. Wah,
enak bener. Terus sekolah dianterin sama dia gitu, naik taksi, orang dia juga masih kecil belum boleh bawa mobil. Gue itu sempet punya rumah di dalam gang, nggak bisa masuk mobil. Gue frustasi banget, gue nggak mau tinggal di situ. Gue akhirnya tinggal di rumah om gue. Om gue dapat rumah dinas di Kemang, ada kolam renang. Bukannya gue gimana gimana, bukannya gue nggak mau terima kenyataan. Gue sempat frustasi bukan apa-apa, alasan nyokap gue nggak masuk di akal. Mentang-mentang nyokap gue janda, untuk ngehindarin pejabat-pejabat sama orang penting yang mau nyatronin nyokap gue, dia pindah ke dalam, dia kontrak rumah ke dalam gang yang nggak bisa masuk mobil, biar susah parkirnya katanya tuh pejabat-pejabat. Tapi kalau sekarang setelah gue jadi istri, gue pikirin, gila bener deh nyokap gue sampai segitu pemikirannya. Makanya nyokap gue sampai sekarang adem-adem aja, nggak ada gosip. Tapi ya gue jadi frustasi. Akhirnya sempet 2 tahun sampai gue menyelesaikan SMP, gue tinggal sama om gue di daerah Kemang. Tapi ya pulang pergi ke rumah nyokap juga. Pernah suatu hari